quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sebelumnya mungkin ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang baru. Bisa ini mungkin saling perkenalan. Nama anda siapa? Rizky. Masya Allah. Abu siapa ini? Abu Aisyah. Aisyah. Taib. Nasrul. Masya Allah. Abu siapa? Pakai kunyah enggak? Enggak ya. Taib. Ahlan. Siapa namanya kita? Udin. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Baik, ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang baru bergabung mungkin. Terima kasih sudah mau datang dan sama-sama belajar di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ya di dalam menuntut ilmu agama. Baik, sebelumnya mungkin yang baru-baru sedikit informasi, kita sedang mengkaji satu buku yang bisa dikatakan ya sebagai dasar untuk fikih sholat, yaitu yang berjudul Syurutus Sholah, syarat-syarat sholat, wa arkanuha, rukun-rukun sholat, dan wajibatuha, wajib-wajib sholat. Nah, ini yang menjadi apa? Pondasi dasar seorang dalam berfikih di dalam sholatnya, sehingga diharapkan ketika dia bisa, setidaknya dia punya gambaran umum ya, apa sih syarat-syarat sholat itu, apa rukun-rukun sholat, dan apa wajib-wajib sholat yang harus dia jaga selama ibadah atau selama dia beribadah di dalam sholatnya. Nah, baik ya, sebelumnya kita sudah membaca beberapa syarat ya, sampai syarat yang keempat ya kalau tidak salah. Baik. Kemudian kita juga telah menerangkan apa itu syarat. Ada yang masih ingat syarat? Sebelum saya mulai mungkin kita sedikit mereview apa itu syarat. Pakai definisi, pakai apa, takbir antum saja, nggak harus definisi yang disampaikan oleh penulis. Kalau antum paham, insya Allah antum bisa memverbalisasikan ya, kembali ucapannya penulis itu. Tafadhal. Ketika dia ada, tapi kalau dia tidak ada, maka tidak berlaku ya yang dipersyaratkan. Taib, apa ibadahnya. Bagus ya. Jadi syarat itu sedikit kita mereview. Sesuatu yang kalau dia tidak ada, tidak dilakukan, maka ibadah ya, itu tidak bisa juga dianggap sah, tidak diberlakukan. Contoh, wudu menjadi syarat sholat. Kalau wudu tidak ada, maka sholatnya tidak sah, tidak dianggap. Nah, tapi kalau wudu itu ada atau syarat itu ada, apakah ibadahnya harus ada? Tidak harus ada. Karena orang berwudu bisa dia untuk misalnya membaca Al-Quran ya, atau tawaf juga ya kan, bukan sholat toh, tawaf bukan sholat, baca Quran juga bukan sholat ya. Maka artinya apabila syarat itu ada, tidak mesti ibadah ada atau dilakukan. Tapi kalau syarat tidak ada, maka ibadah pasti tidak ada dan tidak dianggap. Baik ya, kalau begitu kita lanjut kepada syarah ya. Awwaluha al-Islam. Baik, tafadhal Abdul Hafidh, bisa dibaca. Afwan, teman-teman yang belum ada buku mungkin bisa mengikuti lewat buku PDF ya. Afwan, apakah sudah ada di grup kita? Belum. Mungkin diambil lagi nomornya, masukkan ke grup saja, tidak apa-apa. Kita sudah di grup? Belum. Nanti teman-teman ya yang baru. Abu Aisyah? Belum juga ya. Bisa di nomor-nomor mereka dimasukkan, kemudian kirim kembali. Tapi nanti aja tidak apa-apa setelah pelajaran. Insya Allah bisa mengambil faedah lah ya. Artinya apa yang Anda sampaikan mungkin nanti bisa dipahami pun bisa dicatat.
Tafadhal ya Syekh. أولها الإسلام من أولها إلى آخرها لا بد أن يكون حتى دخوله فيها إلى أن يخرج منها مسلم. Hatta di situ atau hina? Hatta ya? Hina, ya. Hina, ulangi. أن يكون حين دخولها فيها إلى أن يخرج منها مسلما. طيب. فإن صلى وهو كافر صلاته غير صحيحة بقوله جل وعلا ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. ولقوله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل إنسان يحكم بكفره صلاته غير صحيحة. Ya, lanjut. صحيحة. Ya. Walau صلى قبل دخول الإسلام lam tasih kalau di sini. لم تصح حتى يدخل في الإسلام. Baik, syarat. Baik, syarat yang pertama ya. Sekarang akan ada uraian dari Syekh bin Baz sebagai pensyarah ya. Kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Nah, baik, apa syarat pertama seseorang bisa melakukan ibadah tersebut, yaitu salat? Yaitu yang pertama al-Islamu, Islam. Seorang yang mau melakukan salat dan dia bukan seorang muslim, maka salatnya tidak sah sama sekali ya. Kata beliau min awwaliha ila akhiriha, dari awal ibadah sampai akhir ibadah seorang itu harus berstatus muslim. Apa nak jatuh? La budda an yakuna hina dukhulihi fiha ila an yakhruja minha musliman. Sejak dia masuk ke dalam ibadah salat itu, pelaksanaannya sampai kemudian dia selesai, semuanya harus dia dalam kondisi apa? Muslim atau berstatus muslim. Afwan. Alhamdulillah. Baik. Fa in shalla wa huwa kafir, salatuhu ghairu sahihah. Kalau dia salat sedangkan ia masih berstatus kafir, non muslim, maka salatnya tidak sah. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah." Tidak pantas bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka memakmurkan masjid-masjid Allah syahidina ala anfusihim bil kufr. Dalam kondisi, dalam situasi mereka menyaksikan bahwa diri mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itulah yang lenyap amalan mereka dan di dalam api neraka mereka kekal. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, maka akan lenyaplah segala amalan mereka atau segala apa yang telah mereka lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala juga yang menjadi dalil, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Siapa yang kufur kepada iman, maka sungguh amalannya telah lenyap. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ya, kemudian kata Allah, nanti di hari kiamat Allah akan tampakkan amalan-amalan mereka, kemudian Allah jadikan amalan-amalan tersebut haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Artinya tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya teman-teman sekalian, fakullu insan, semua orang yuhkamu bikufrihi, yang masih berstatus kafir, baik salatuhu ghairu sahihah,
Salatnya tidak sah. Falau shalla qabla ad-dukhuli fil Islam lam tasihha hatta yadkhula fil Islam. Demikian juga ketika dia sebelum atau ketika dia mau salat namun sebelum itu dia masih dalam kondisi kafir, maka dia tidak sah juga salatnya. Intinya salat itu harus dalam kondisi muslim. Dari sejak dia mau masuk ke dalam ibadah salat sampai dia mengakhiri salat itu. Baik. Baik. Kemudian yang kedua as-tsani al-aqlu. Tafadhal, Syekh Agus. ثم الشارح رحمه الله الثاني الأقل يكون عنده أقل يميز بين ما يضره وما ينفعه بين الخير والشر كما إن كان مجنونا أو معفوها ما يميز فلا صلاة له بقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. Baik, wal majnunu hatta yufiq ya. Dari kata afaqa yufiq. Baik, was-saghiru hatta yablugh. Baik, syarat yang kedua yang sudah kita sebutkan juga sebelumnya, namun ada uraian dari Syekh, yaitu al-aqlu, seorang yang berakal. Seorang yang berakal. Apabila seorang yang gila misalnya salat, sahkah salatnya? Tidak. Maka kata beliau, yakunu indahu aqlun yumayyizu baina ma yadurruhu wa ma yanfa'uhu. Orang tersebut orang yang memiliki akal yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Nah, ini orang yang berakal. Ahlan wa sahlan. Tafadhal Syekh. Baik. Bainal khairi wasyarri, mana yang baik, mana yang buruk. Amma in kana majnunan, sedangkan orang yang gila, au ma'tuhan, ma yumayyiz, ma'tu itu setengah gila ya, setengah waras. Baik. Dia tidak bisa membedakan. Orang yang setengah waras itu terkadang dia masih bisa berpikir, masih ada akalnya sedikit, tapi dominan dari keadaannya dia orang yang tidak berakal. Jadi tidak betul-betul tertutup akalnya sebagaimana orang yang benar-benar gila. Maka orang yang seperti ini ma'tu, apabila statusnya itu ma'tu, dia juga dimaafkan. Tidak dibebani dengan beban-beban syariat. Fala salata lahu, maka tidak sah salatnya. Baik, liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, catatan pena itu diangkat dari 3 orang. An-naim hatta yastayqil, orang yang tidur sampai dia bangun. Wal majnuni hatta yufiq, orang yang gila sampai dia sadar. Was-saghir hatta yablugh, orang yang anak kecil sampai dia balik. Baik, al-thalith, Abu Aisyah mau mencoba? قال رحمه الله تعالى الثالث التمييز وذكر الذكر وخير سن السنين إلا بأمر الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مر أبناءكم بسبع واضربوهم عليها بعشر وقولوا في الحديث حتى يبلغ يعني غير مكلف فلا يأثم إلا بعد البلوغ لكن يؤمر بها قبل ذلك تمهيدا وتنبيها على الصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد اهتدى وتمر عليها. رفع الحديث كذلك قول رفع الحدث كذلك كونه يطهر من الحدثين الأكبر وأصغر لا بد أن يكون على طهارة لقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة بغير طهور ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ عن وقت الحدث بالماء بها أو التيمم عند عدم الماء أو عجز عنه. طيب, cukup. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata beliau at-tamyiz ya. At-tamyiz wa dhidduhu as-sighar. Tamyiz, orang yang memiliki apa?
anak kecil ya, dia masih kecil tapi sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan atau bisa menjawab pertanyaan orang lain. Nah, raddul jawab wa husnul khitab ya. Ketika diajak berkomunikasi dia bisa. Nah, maka anak kecil seperti ini kata para ulama sudah memiliki tamyiz, dia sudah bisa membedakan. Baik, para ulama kemudian mayoritas ulama memberikan batasan usia anak yang mumayyiz itu kapan sih? Kata mereka 7 sinin, 7 tahun. Nah, maka apabila sudah masuk pada usia 7 tahun, yu'maru bis salati, diperintahkan untuk salat berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis salati li sab'in, perintahkan anak-anak kalian untuk salat pada usia 7 tahun, wadribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan pukullah mereka untuk melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Kemudian di dalam hadis hatta yablugh, sampai dia balik, yaitu ghairu mukallaf. Ghair, tidak dibebani dengan beban syariat. Fala ya'sam illa ba'dal bulugh, maka seorang anak tidak akan berdosa kecuali setelah dia baligh. Anak kecil kalau melakukan perbuatan buruk ya tidak dicatat sebagai dosa, meskipun orang tuanya tetap wajib untuk mendidiknya dan membimbingnya. Taib. Kemudian kata beliau, lakin yu'maru biha qabla dzalika tamhidan, namun anak kecil yang sudah 7 tahun itu bisa diajak, bisa diperintahkan untuk sholat sebagai bentuk tamhid, pendahuluan, wa tanbihan, sebagai bentuk pengingat bahwa dia sebentar lagi akan sholat nih, sebentar lagi dapat perintah, atau sebentar lagi akan dibebani dengan beban syariat seperti sholat. Hatta idza balagh fa idza huwa qad i'tada wa tamarrana 'alayha, sampai kalau nanti ketika dia balik maka dia sudah terbiasa, sudah ada kebiasaan untuk sholat. Nah. Kemudian yang berikutnya raful hadas, yaitu terangkatnya hadas, ya. Sebentar ya, Abi ngajar dulu, oke? Abi nanti besok pagi-pagi beliin aku susu ya. Tos dulu tapi. Taib. Mengangkat atau menghilangkan hadas, yaitu baik hadas besar ataupun hadas kecil ya. Kaunuhu yutahharu minal hadatsainil akbari wal asghar. Suci dari 2 hadas. La budda an yakuna ala tahara, harus suci orang yang mau sholat itu. Ya, tidak sah kalau dia tidak suci, kalau dia tidak dalam kondisi hadasnya sudah terangkat atau hilang. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Ya. Bi ghairi tuhurin. Salat tidak sah tanpa adanya bersuci. Maka dia harus bersuci terlebih dahulu. Dalam riwayat lain, Nabi juga mengatakan, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Salat salah seorang dari kalian tidak sah apabila dia berhadas, kemudian mau sholat kok tidak wudu. Nah, maka sholatnya tidak teranggap. Al-amru bi raf'il hadas bil ma'i 'inda wujudihi, aw at-tayammum 'inda 'adamil ma'i aw al-'ajzi anhu. Baik, perintah untuk bersuci atau menghilangkan hadas itu pakai 2 media. Yang pertama dengan air, kita bisa berwudu atau mandi besar kalau memang hadasnya hadas besar. Kalau tidak bisa, tidak ada air, maka kita bisa menggunakan tanah, yaitu bertayamum. Kapan kita boleh bertayamum? Beliau menyebutkan inda adamil ma, ini yang pertama. Antum kasih catatan alif itu. A, itu kondisi pertama ya. Inda adamil ma, ketika tidak ada air. Awil ajizi anhu, ini B atau ba, yaitu ketika kita ada air tapi kita tidak mampu untuk menggunakan air. Nah, ini contoh orang yang sedang sakit. Sebagian orang sakit itu tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh bertayamum. Taib. Wa syurutul wudu, Abu Syam bisa dibaca. Afwan ya, ana minta baca yang punya buku dulu ya, biar enak. Taib. Taib. Beliau ketika menyebutkan raful hadas, menghilangkan hadas,
dan kemudian menyebutkan juga tata cara bersuci, diantaranya menggunakan air, yaitu tepatnya berwudu, nah, maka masuklah kepada pembahasan syarat-syarat wudu. Baik, tafadhal. Al-Islam wal aql wal qalim qawluhu yatawaddau wa huwa muslimun aqilun mumayyiz wa niyatu taharatu qawluhu lam taharata min al-qawli min ar-rihi ila al-hadasi alladhi hasala minhu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat Wastishabu. حكمها يعني تبقى معه النيات حتى تكملوا في الصلاة وفي الوضوء لا بد من النيات كاملة حتى يكملوا واستصحاب حكمها لأن لا ينوي وضعها حتى تتم الطهارة Tatimmat taharatu. حتى تتم الطهارة Tuh. Fa'il. حتى تتم الطهارة Iya. استصحاب حكمها يعني تبقى معه Tabqa ma'ahu. تبقى معه ولو غسل وجهه ويديه ثم أول عن الوضوء ثم قرأ عليه يكمل يعيده من أوله Min awwalihi. لأنه بطل وضوءه لما Batala wudu'uhu. لما قطع النية. Baik, kif hasbuk. Baik, yang pertama kata beliau syaratnya al-Islam. Jadi wudu juga harus seorang muslim. Non muslim wudu tidak sah salatnya. Wal aqlu sama juga orang yang berakal, wat tamyiz seorang yang mumayyiz, kaunuhu yatawadda, dia bisa membedakan bahwa dia sedang berwudu, dia yaqil, berakal, dan juga dia bisa membedakan. Nah, wa huwa muslimun aqilun mumayyiz. Baik. Wan niyatu. Ini yang berikutnya. Antum kasih nomor ya, karena beliau tidak tulis nomornya sih. Bisa dikasih nomor 1 2 3 itu disusun. Wan niyatu, niat. Apa maksudnya niat? Niyatut taharah. Dia punya niat. Kaunuhu yanwi taharata. Yaitu ketika seorang berwudu, maka dia memiliki niat untuk bersuci. Bersuci dari apa? Minal bauli, dari apa kencingnya, atau rih, dari buang anginnya. Tergantung hadasnya. Hadasnya hadas apa ini? Nah, kalau di hadas kecil, sebenarnya boleh juga ya orang berniat untuk mengangkat hadas kecilnya. Itu boleh. Langsung wudu. Tanpa dia tentukan ini hadas kencing kah atau apakah. Sebenarnya ada masalah itu. Baik. Minal hadatsil ladzi hasala minhu. Intinya dia berniat untuk mensucikan, mengangkat atau menghilangkan hadas yang ada pada dirinya. Nah, jadi wudu itu ibadah atau bukan? Ibadah ya. Pokoknya ibadah itu pasti butuh pada niat. Maka kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Ini hadis yang menjadi pondasi dasar untuk berbagai macam hukum di dalam agama kita. Bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad, hadis ini diantara 3 hadis yang menjadi poros utama agama Islam. Ya, hadis niat, yang kedua hadis apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, tentang bid'ah. Ini hadis tentang niat, keikhlasan. Yang kedua hadis tentang bid'ah, hadis Ummul Mukminin Aisyah. Yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu telah jelas dan haram itu juga telah jelas. Wa bainahuma umurum mushtabihat. Ini 3 hadis yang menjadi poros atau dasar, pondasi utama dalam agama kita, dan masuk ke dalam berbagai macam bab. Kalau versi Imam Syafi'i masuk pada 70 bab ini hadis innamal a'malu binniyat. Atau coba hitung. Di bab ibadah masuk. Bab nikah masuk tidak? Masuk itu. Niat tolak, niat khulu dan yang lainnya itu masuk. Kemudian apa lagi? Tentang muamalat masuk. Bab riba itu apa lagi? Masuk dia. Sudah mau masuk rumah.
Mau turun. Iya, diwarnai dulu, ini diwarnai masih ada. Iya kan, tunggu Abi. Duduk ya. Duduk aja sini nanti bisa. Baik. Nah, maka intinya pada niat ini satu hal yang sangat penting ya. Harus diperhatikan terutama dalam ibadah kita ya. Dan niat dalam ibadah itu teman-teman mungkin saya sedikit merinci karena ini penting untuk dibedakan. Niat dalam ibadah itu ada dua macam. Disebut Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini salah satu syarah Arba'in Nawawiyah yang paling penting harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu ini. Jami'ul Ulumi wal Hikam. Mau turun, turun masuk kamar ya. Bismillah. Ini di bawah, nanti Abi simpan. Dah. Sana. Abi mau ngajar dulu, ya. Oke. Saya ulangi, niat itu memiliki dua manfaat atau niat itu bisa dibahas, dikaji dari dua arah terkait dengan ibadah kita. Nah, yang pertama arah niyatul amal, niat amalannya, dan ini masuk pada ruang fikih. Misalnya ini kita sholat kita sholat wajibkah, sholat sunnahkah, sholat duhurkah, sholat asarkah. Nah ini juga niat yang bermain di situ. Ya. Baik, ini masuk dalam ruang fikih. Nah ada niat yang masuk dalam ruang akidah. Terkait apa itu? Niat masuk dalam ruang fikih dan niat yang masuk dalam ruang akidah. Kalau dalam fikih jelas ya, kita bisa bedakan antara sholat dengan sholat yang lainnya kan. Kita bisa bedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Baik, ini masuk dalam bab fikih. Masuk dalam ruang akidah terkait dengan pembahasan niat. Tentang apa itu? Ikhlas. Ya. Ini harus lebih penting lagi nih. Ya. Bukan sekedar membedakan antara sholat dengan sholat yang lainnya, tapi apa? Ini amalan untuk siapa? Nah, itu juga masuk dalam hadis. Makanya kan kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Kemudian beliau ulangi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Menurut para muhaqqiqin dari kalangan ulama bahwa yang tepat maknanya redaksi pertama, penggalan pertama itu terkait dengan ruang fikih. Penggalan kedua terkait dengan ruang akidah. Itu ikhlas tadi. Baik, bisa dipahami insyaallah. Niat itu masuk pada dua ruang ya, fikih dan akidah. Baik. Wastishabu hukmiyah, kita lanjut. Istishab hukum ini sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi niat itu harus tetap ada pada diri kita. Niat harus tetap ada pada diri kita. Jangan kita niat memotong sholat. Tabaqa ma'ahun niyah hatta yukammil. Tetap niat ada di situ sampai dia sempurnakan sholatnya. Tidak harus teringat. Bisa dibedakan? Niat itu tidak harus teringat terus dari awal sholat sampai akhir sholat. Tidak. Teringat di awal itu yang perlu. Tapi selama kita ibadah, sudah, kita lupakan saja. Selama kita tidak ada niat membatalkannya, maka kita berada dalam niat tersebut. Ya, bisa bedakan ya antara membatalkan niat dan mengingat niat. Baik. Memulai ibadah dengan niat itu harus. Nah, kemudian kita terus jaga ibadah niat tersebut selama kita ibadah tanpa harus kita mengingatnya, tidak ada masalah. Ini namanya istishabul hukum. Wastishabu hukmiyah bi alla yanwiya qat'aha hatta tatimmat taharah. Dan terus berada pada niat tersebut, hukum niat itu terus ada bihaitsu di mana dia tidak meniatkan untuk memutus sholatnya sampai toharohnya, kita berbicara tentang wudu ya, toharohnya sampai apa? Sampai dia selesai bersuci. Sampai dia selesai bersuci. Nah, Taib istishabu hukmiha yakni tabqa ma'ahu. Jadi niat itu tetap ada ya. Falau ghassala wajhahu. Baik, ketika dia mulai wudu nih. Rukun pertama dalam wudu apa? Membasuh wajah ya. Ketika dia membasuh wajah, dia sudah punya niat tuh. Kemudian dia mau mencuci kedua tangannya. Tsumma hawwana 'anil wudu. Yaitu kemudian dia niat untuk membatalkan wudu. Dia mau meninggalkan, udahlah, saya enggak mau wudu lagi. Dia batalkan wudunya, dia putuskan wudunya. Baik. Kemudian muncul niat baru, wah saya ingin menyempurnakan. Bisa enggak? Enggak bisa. Dia harus ulangi dari awal. Dia harus cuci muka lagi. Gitu ya. Enggak boleh dia teruskan. Mirip juga ketika orang berpuasa. Ini yang paling sering saya temukan ya, orang berpuasa di tengah hari. Niat misalnya. Dia mau apa? Batalin puasanya. Sudah ada niat dalam dia. Bahkan niat itu kemudian terrealisasikan dengan mencari warung-warung yang ya bisa dia kunjungi. Namun qadarullah di siang hari tidak ada yang buka. Karena bulan puasa.
Kemudian dia niat ulang, wah kalau begitu saya puasa aja deh. Lanjutkan puasanya. Sah enggak? Enggak sah itu puasanya. Ya. Batal puasanya. Baik. Kemudian kata beliau, wangqita'u mujib. Baik. Inqita'u mujibin. Ini belum kita baca ya. Baik. Tafadhal Syekh Gifari. Dicatat itu nomornya, inqita'u mujib nomor berapa itu? Tafadhal. Mungkin diakhirkan saja. Ya, diakhirkan saja semuanya. Baik. Tafadhal Syekh Gifari. انقطاع موجب يتبطأ بعد ما انقطع الموجب وهو البول مثلا أو الغائط لو توضأ والبول يخرج ما صح حتى ينقطع الموجب ويستنجي استنجاء أو استجمام قبله. Baik, ini syarat yang berikutnya dikasih nomor itu. Baik, labuda an yasbiqahu istinja'u aw istijmaru ba'da al-hadathi min bawlin aw dha'itin yastanji bil ma'i aw yastajannu duduk sini. Enggak apa-apa. Baik. Lanjut. Syartun fil istijmari ay yakuna thalathan fa aktsaru yunqil mahalla. Baik, syarat berikutnya syarat wudu ya. Inqita'u mujib, jadi motif sesuatu yang menjadikan wudu itu wajib itu sudah berhenti. Misalnya orang lagi buang air kecil. Tiba-tiba lagi pipis nih, dia berwudu, sah nggak wudunya? Nggak sah, ini masih keluar ini. Paham ya? Jadi kencingnya itu diselesaikan dulu baru dia wudu. Nah gitu. Itu maksudnya inqita'u mujib. Selesai dia dari aktivitas itu. Sesuatu yang membatalkan wudunya. Jadi nggak boleh orang yatawadda ba'da man qata'al mujib wa huwal bawl masalan. Law tawadda'a wal baulu yakhruj. Kalau dia wudu dalam kondisi air ini masih keluar terus, ma sahha, maka tidak sah wudunya. Hatta yang qati'al mujib wa yastanji, sampai selesai kencingnya baru dia istinja, kemudian baru dia wudu. Nah, makanya dia lanjutkan ya, ada kesinambungan situ. Wastinja'un aw istijmar. Nah, kemudian selanjutnya apa? Istinja dan istijmar. Istinja itu menggunakan air. Ya, kalau istijmar itu biasanya menggunakan batu. Baik. Qablahu, sebelum dia berwudu, wajib dia istinja dulu. Maka tidak boleh orang berwudu sebelum dia beristinja atau beristijmar apabila memang memiliki hadas. Baik. Min baulin aw ghaitin, kencing, BAB, ya. Yastanji bil ma', wajib istinja dengan air, aw yastajmiru bil hijarati salasa marratin fa aktsar. Dia beristijmar, cebok, ya, menggunakan batu sebanyak 3 kali. Baik, fa aktsar atau lebih. Ya. Maka menurut beliau di sini minimal 3 kali kalau cebok menggunakan batu. Ya. Syurita fil istijmari, di antara syarat ketika seorang itu beristijmar, cebok menggunakan batu, an yakuna salasan fa aksar. Minimal 3 kali, bisa lebih. Ya, sebagian ulama menambahkan kalau bisa bilangan ganjil. 3, 5 dan seterusnya. Yungqil mahal, di mana batu itu bisa membersihkan mahal, ya, tempat keluarnya najis, kotoran, ya, kubul ataupun dubur. Baik, as-samin. Lanjut Abu Fatimah. Sampai 11 ya. An yakuna al-ma'u tahuran. Iya. An yakuna al-ma'u tahuran, ya, pakai alif, pakai fathah. العاشر وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة كونه يزيل ما يمنع وصوله إلى البشرة إن كان على
يده أو وجهه عجين عجين أو أشياء تمنع الماء يزيلها حتى يصل الماء إلى البشرة وهذه 10 من وضوء. الحادي عشر دخول الوقت لمن حدثه دائم كالمستحاضة وصاحب الثلاث يتوضأ إذا دخل الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لوقت كل صلاة. Baik, lanjut yang ke-8 ya. Tuhuriyatu ma. Ma'nya airnya itu air yang tuhur ya, air yang tohur, suci lagi mensucikan. An yakunal ma'u tahuran. Suci lagi mensucikan. At-tasi' ibahatuhu, ma huwa bimaksub wala muharram. Ibahatu ini kalau nanti salah ingat ya, kemarin nanti terjemahkan hu itu kembali ke wudu. Dan itu keliru ya, mohon maaf, bisa diralat. Ibahatu maksudnya hu-nya itu dhamir kembali kemana? Ke air. Jadi airnya itu air yang mubah. Bukan air yang haram dan bukan air yang digosok. Kita ngambil barang orang, airnya orang untuk berwudu. Tidak benar itu wudunya. Menurut mazhab Hambali sekali lagi ya. Saya sudah ingatkan dari awal kan. Kita ini baca mazhab Hambali. Jadi orang kalau wudu pakai air orang lain tanpa izin, wudunya tidak sah itu. Menurut mazhab Imam Ahmad. Ada pendapat lain ada. Tapi saya tidak sedang berbicara pendapat-pendapat lain ya. Kita fokus pada, tapi kalau tidak pertanyaan ya bebas ya, itu lain cerita. Kita sedang belajar fikih Hambali. Taib. Yang ke-10, dia harus menghilangkan sesuatu zat yang bisa menghalangi sampainya air menyeluruh ke bagian-bagian kulit ya, yang memang termasuk anggota tubuh yang diwajibkan untuk dibasuh atau dicuci. Umumnya di tangan misalnya, kaunuhu yuzilu ma yamna'u usulahu ilal basyarah in kana ala yadihi masalan aw wajhihi ajin. Kalau seandainya di tangannya atau wajahnya ada ajin, ajin itu semacam adonan ya. Nah, adonan ini kan menghalangi. Dia nggak bisa masuk kalau ada adonan. Bukan masuk ya, nggak bisa sampai ke wajah. Demikian juga dengan tangan. Nah, orang kalau habis buat kue, ya tangannya penuh dengan ajin. Kemudian dia berwudu, dia nggak bersihkan ajin itu nggak sampai itu air ke kulitnya. Nah, maka dalam kondisi ini tidak sah wudunya. Baik. Kemudian hadhihi 10 lil wudu, ini 10 ya. Kemudian beliau tambah 11, dukhulul waqt liman hadatsuhu daim, masuknya waktu, syarat wudu juga, ya ini syarat wudu ya. Ya, syarat wudu ketika waktu sudah masuk. Bagi siapa? Bagi orang yang hadasnya itu terus-menerus. Nah, jadi kita bedakan di sini. Ada orang yang hadasnya tidak terus-menerus, ada orang yang hadasnya terus-menerus. Kita ini secara umum adalah orang-orang yang hadasnya tidak terus-menerus. Iya kan? Kenapa? Karena kita bukan orang yang mustahadah, wanita mustahadah, darah yang keluar karena penyakit, atau dia bukan salasul baul. Orang yang punya penyakit itu, sedikit-sedikit keluar air kencingnya. Ada orang yang seperti itu. Nah, maka orang seperti ini berpenyakit, dimaafkan ya. Dimaafkan ketika dia sholat dalam kondisi itu masih keluar, tidak ada masalah, dia tetap sholat, wajib. Baik. Tapi kalau kita yang normal, ya nggak boleh. Ada yang keluar, kita wajib batalkan sholat, kemudian kita wudhu lagi. Bersuci lagi, kita bersihkan dulu ya. Kotoran itu, najis itu, baru kita berwudhu dan kembali sholat. Nah, orang yang seperti kondisi tadi, yang berpenyakit, mereka menurut mazhab Imam Ahmad, tidak sah wudhunya kalau belum masuk waktu untuk melaksanakan sholat wajib. Saya mau sholat duhur nih, tapi saya wudhu misalnya saya punya penyakit ya, salasul baul ya, la qadarullah ya. Ada seorang lah punya penyakit salasul baul. Ya. Dia mau sholat duhur, tapi dia wudhunya di jam 10. Sah enggak? Enggak sah menurut mazhab Imam Ahmad. Enggak sah wudhunya. Baik. Wudhunya sah kapan? Ketika sudah dukhulul waqt, masuk waktu sholat. Baru dia berwudhu. Ya. Ribet, ya itulah ujian dari Allah. Ya. Kalau orang berpenyakit seperti itu. Ya. Baik. Demikian juga orang yang mustahadah, wanita mustahadah. Wanita mustahadah mau sholat asar ya. Orang mustahadah, wanita itu dia tetap sholat ya. Wajib sholat. Bukan wanita haid ya, wanita mustahadah ya. Dia tetap sholat.
Nah, ketika masuk waktu baru dia berwudu, bersuci. Kalau sebelum itu maka tidak sah wudu. Jadi setiap waktu dia wajib wudu. Meskipun dia tidak batal itu. Bisa dipahami ya? Jadi setiap sholat dia wajib wudu. Nah, ini mazhab Imam Ahmad. Taib. Wajib wudu setiap waktu. Taib. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tawadda'i li waqti kulli salatin, berwudulah. Ketika beliau mengatakan kepada seorang sahabi ya, berwudulah di setiap waktu sholat. Nah, berwudu di setiap waktu sholat. Jadi wajib setiap waktu sholat dia berwudu. Taib. Wa furuduhu sittah. Lanjut. Syekh Abdi. Sittatun. Ya. Ghuslul wajhi. Ghuslul yadaini. Mirfaqaini. Mashu, pakai masdar semua itu. Mashu, ghuslu. Mashu ra'si ma'a uzunaini ghuslu rijlaini ma'a ka'baini Wat tartibu wa tartibu wal muwalatu. Taib, hasbuk, cukup. Furuduhu, rukun-rukun wudu, ada berapa? 6 kata beliau. Yang pertama, ghuslul wajh, mencuci wajah. Masih ingat perbedaan antara ghuslu dengan mashu? Kalau ghuslu ya, iya, mengalir, airnya harus mengalir. Kalau ghuslu, kalau mashu tidak harus mengalir, sekedar membasuh saja. Kalau ghuslu itu mencuci, dia semua itu harus mengalir. Air itu ke semua bagian wajah. Baik, semua bagian wajah. Janggut masuk nggak? Yang punya janggut? Masuk wajah? Baik, nanti insya Allah coba kita bahas. Kata beliau, kemudian apa? Wa minhul madmadatu wal istinsyak. Di antara makna mencuci wajah adalah berkumur dan istinsyak. Kumur itu apa? Masukkan air ke dalam mulut ya. Kemudian di obok-obok di situ ya, baru dikeluarkan lagi. Nah, baik, istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsar nanti dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya nomor 2 ya, mencuci tangan dengan bersama dengan apa? Mirfaqain ya, yaitu siku, kedua siku. Yang ketiga mashur ra'si ma'al udzunain, membasuh kepala bersama dengan 2 telinga. Nah, ini mazhab Hambali, 2 telinga ini harus termasuk dari bagian kepala. Berdasarkan hadis Nabi, al-udhunani min ar-ra's. Ya. 2 telinga itu bagian dari kepala. Maka menurut Imam Ahmad, wajib itu. Ya, telinga itu. Baik. Kemudian, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kaki sampai dengan 2 tumit, mata kaki ya. Wat tertib, harus berurut. Yang kelima, yang keenam apa? Al-muwalat. Taib, al-muwalat. Hadhi furudul wudu, inilah rukun-rukun wudu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Taib. Ayat surat Al-Maidah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah rattabaha, mengurutkannya. Fawajib tartibuha, maka wajib kita urutkan. Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah kalian dengan apa yang Allah telah mulai. Nah, maka wajib diurut itu. Tidak boleh kemudian kita wudu dari kaki misalnya. Baru kepala. Baik. Baru apalagi tangan, baru wajah terakhir. Baik. Maka dalam mazhab ini tidak sah tertib ya. Kemudian kata beliau, dan Nabi SAW juga secara praktik beliau wudu sebagaimana yang Allah perintahkan ya. Urut wudu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita berwudu sebagaimana beliau berwudu. Baik, yang keenam, Anda langsung baca ya. Al-muwalat, yaitu beriringan. Al-muwalat itu artinya apa? Beriringan. Kaunuhu yuwali baina a'dha'ihi, maka dia
ikutkan dari anggota ke anggota berikutnya. Jangan kemudian dia ada istirahatnya. La yufarriq bainahuma, jangan dipisahkan, jangan diistirahatkan. Karena li'annal insana yatawadda wudu'an mutawaliyan qabla an tanshifa al-a'dha. Maka dia wudu mencuci atau membasuh anggota-anggota wudu itu secara beriringan. Ya, jangan sampai dia tinggalkan, dia istirahatkan sehingga anggota yang sebelumnya itu kering. Maka kalau anggota sebelumnya kering, tidak dibenarkan. Dia wudu harus tetap basah anggota yang sebelumnya. Baik. Dasarnya apa? Hadis Nabi SAW bahwa beliau pernah melihat seorang yang di kakinya itu ada ada bagian di kaki sahabat ini yang belum tersentuh air. Ya, belum tersentuh air. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat itu untuk mengulangi sholat dan wudunya. Abi, ini apa? Ini punya mas itu, punya Ami Firman. Yang ini. Baik. Dalla ala annahu la budda min al-muwalati ma qala ightasil mahalla lum'a. Nah, maka hadis ini menunjukkan apa? Bahwa kita harus berwudu secara beriringan. Baik. Nabi tidak katakan kepada orang ini ighsil mahalla lum'ati. Cuci bagian yang tidak terkena air saja. Berat. Fa'amaru an yu'id al-wudu' was-shalah. Maka Nabi pun memerintahkan sahabat itu untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Kalau seandainya tidak perlu beriringan, maka Nabi akan tinggal memerintahkan untuk mencuci tempat atau bagian yang tidak terkena air, kan gitu. Tapi ketika Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudu, berarti harus beriringan wudu itu. Tidak bisa kemudian ditinggalkan, diistirahatkan lama. Karena sahabat ini sudah sampai pada posisi sholat, artinya ditinggalkan wudunya sudah lama tuh. Nabi lihat, oh ini nggak kena nih. Nabi tidak katakan kepada sahabat ini, cuci saja sih, itu. Yang bagian belum kena air tuh. Kemudian lanjut sholat, enggak. Nabi suruh ulang dari awal sholat, wudunya. Nah ini menunjukkan mualat itu wajib, harus. Kalau enggak ada mualat, maka enggak sah sholat seseorang. Kenapa? Kalau dia sadari sebelum sholat, misalnya. Itu sudah ini, dia sudah apa? Iya, dia ulang sholatnya. Dia ulang wudunya, afwan. Baik. Kita lanjut sampai mana tadi? Baik, falau ghassala a'dha'ahu wa baqiyat ar-rijlul yusra, kalau seandainya dia cuci, dia basuh anggota-anggota tubuhnya, dia cuci anggota-anggota wudunya, wa baqiyat ar-rijlul yusra, sisa kaki yang kiri. Wa talal mukth hatta yaybas. Ini gimana ini? Hatta yabisatil a'dha wa talal mukthu, ketika kaki kiri belum tercuci, ini kan wajib dicuci. Nah, kemudian dia menunggu, dia beristirahat sebentar hatta yabisatil a'dha, sampai anggota tubuh yang sebelumnya itu kering, yu'idul wudu, maka dia wajib mengulangi wudu tersebut. Liannahu lam yuwali, karena dia tidak melakukan yang namanya mualat atau iringan dalam mencuci anggota tubuhnya. Baik, kita ambil yang terakhir insyaallah ya. Nawaqid samaniyah. Baik, pembatal wudu ini penting sekali. Kita lanjut sedikit. Baik. Pembatal wudu ada 8. Inda jama'atin atau jam'in min ahli ilmi, ya, menurut sebagian ulama atau sekelompok ulama. Artinya ini sesuatu yang tidak disepakati ya. Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Nanti beliau akan rinci itu. Wa qala akharun aqallu min dzalik. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan pembatal wudu tidak sampai 8, ya. Kurang dari itu. Di antaranya apa? Al-kharij minas sabilain, yang keluar dari 2 jalur ya. Qubul dan dubur. Taib. Minal bauli wal ghaid, ya. Kencing, kemudian BAB, wa ma fi hukmihima min hadhihi. Baik, sebentar. Min hadhihi atau min ad-dubri wal qubul. Dan yang sejenis dengan itu dari dubur dan qubul. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, al-kharijul fahishun najis minal jasad. Sesuatu yang keluar dari jasad kita,
Dan sifat yang keluar ini adalah banyak. Yang pertama fahish, itu banyak berlebihan. Kemudian najis, yang kedua najis. Nah, kasadid seperti nanah. Nanah kalau banyak keluar ya bisa membatalkan wudu. Wal qayh, ya. Sadid ini ya, sebentar. Qayh itu nanah ya. Sadid ini darah bercampur nanah ya. Seperti seingat Anda darah bercampur nanah. Kalau qayh itu nanah. Ya. Misalnya mohon maaf ya, ada orang yang bisul, kemudian pecah gitu. Banyak yang keluar, nah itu bisa membatalkan wudu. Wal qayh, bahkan sampai muntah pun demikian. Idza kana katsiran, dengan catatan banyak. Nah, ammal qalil fayu'fa anhu, adapun yang sedikit maka dimaafkan. Kemudian wa zawalul aqli binaumin aw sukrin aw marad idza zala aqluhu thumma 'ada aqluhu yatawadda. Nah, demikian juga kalau dia sempat tidak waras, sempat gila misalnya. Ya. Sudah wudu, kemudian tiba-tiba ada sebagian orang yang berpenyakit seperti itu ya. Tiba-tiba kemudian dia apa? Gila, muncul penyakitnya. Kemudian dia sadar kembali, maka dia wajib wudu lagi. Demikian juga orang yang hilang akalnya dengan tidur. Nah, maka tidur termasuk yang membatalkan wudu. Kemudian sukrin, orang yang mabuk atau orang yang punya penyakit. Yang berikutnya, lamsul mar'ati bisyahwah, menyentuh wanita dengan syahwat menurut sejumlah ahli ilmu. Sebagian yang lain mengatakan la yangqut, tidak batal. Sekedar menyentuh wanita itu tidak batal. Ya. Fi khilafun baina ahli ilmi, ada silang pendapat di antara ulama. Wassawabu annahu la yangqut. Nah, ini di antara ciri khas penulis ya. Syekh bin Baz itu suka sekali merujihkan beliau. Sama seperti Syekh Utsaimin di dalam mengkaji fikih-fikih Hambali. Ya, makanya banyak terjihat mereka berdua yang dikumpulkan kemudian digunakan oleh banyak orang-orang belakangan. Namun sebenarnya Syekh bin Baz bisa dianggap lebih berpegang kepada mazhab Hambali dibanding Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin berani beliau keluar dari mazhab Hambali dan berani merujihkan pendapat yang jelas-jelas menyisi mazhab Hambali. Kalau Syekh bin Baz pendapat-pendapatnya banyak yang mengikuti mazhab Hambali. Meskipun dalam beberapa keadaan beliau merujihkan seperti di sini. Beliau merujihkan. Jangan. Enggak boleh gitu. Main situ. Duduk di situ. Nah. Duduk. Baik, ar-rajih kata beliau, annahu la yanqut. Karena Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istri beliau, thumma la yatawadda. Kemudian beliau tidak berwudu lagi. Nah, al-muallif jara ala tariqatil Hanabilah fi hadza. Penulis karena beliau seorang ulama Hambali. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ulama Hambali. Beliau bukan ulama yang membuat mazhab sendiri ya, sebagaimana yang klaim yang dituduhkan ke beliau. Beliau tidak membuat mazhab sendiri. Beliau ulama mazhab Hambali, tulen. Nah, buku-bukunya bermazhab Hambali semua. Taib. Wa amma qauluhu aw lamastumun nisa, beliau mengkaji juga studi ayat apabila kalian lamastumun nisa. Apa artinya lamas di situ? Lamasa. Nah, fal muradu bihil jima', bukan menyentuh. Bukan sembarang sentuhan itu, akhi. Itu sentuhan yang berbahaya yang bisa membatalkan wudu. Bahkan menyebabkan seorang mandi. Nah, yaitu berhubungan suami istri. Itu maksudnya di situ. Ya. Bukan sekedar menyentuh. Nah, taib. Hakadha massul farji bil yad naqid. Nah, demikian juga kemudian kata beliau menyentuh kemaluan dengan tangan itu bisa membatalkan wudu. Liqaulihi man massa farjahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudu. Taib. Di sebagian redaksi disebutkan man afdha biyadihi ila farjihi falyatawadda. Siapa yang memegang kemaluannya menggunakan tangannya maka hendaknya ia berwudu. Wa fi lafdhin akhar man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaknya ia berwudu. Kemudian kata beliau yang selanjutnya aklu lahmil ibili yang qudul wudu. Kemudian makan daging unta menurut mazhab Imam Ahmad membatalkan wudu. Kemudian yang ketujuh taghsilul mayyit 'inda jam'in min ahli ilmi
yaitu memandikan mayat, jenazah. Itu bisa membatalkan wudu. Menurut sebagian ulama, li'annahu fil ghalib qad tamassu yaduhu al-aurah, karena seringkali bahwa orang yang memandikan mayat itu bisa, dia akan dianjurkan untuk apa? Menyentuh, membersihkan kemaluannya, ya, kubul dan dubur jenazah. Nah, maka dari sisi itu, wallahu alam, menurut mazhab, batal wudu orang yang memandikan jenazah. Baik, kemudian kata beliau, wali'annahu hasala lahu min ad-dha'fi ma huwa jadirun bi an yatawadda hatta tarja' ilaihi quwwatuhu wa nasyatuhu. Dan juga orang yang memandikan jenazah ini boleh jadi ya, dia menjadi lemah ya. Karena memandikan mayat atau jenazah tidak ringan, tidak mudah. Sehingga dia lebih fisiknya bisa menjadi lemah, dan dengan wudu dia akan kembali semangat dan kuat. Nah, baik, kemudian yang ke-8 kata beliau, ar-riddatu 'anil Islam, orang yang murtad, batal wudunya. Idza tawadda'a tsumma ata bi mukaffir, dia wudu kemudian ata bi mukaffir, melakukan satu pembatal keislaman. Tsumma hadahu Allah, kemudian Allah berikan petunjuk, kemudian dia kembali ke Islam, wa taba yu'idul wudu, maka dia berwudu lagi. Hadhihi thamaniyah, ini ada 8 syarat pembatal wudu. Qala jam'un min ahli ilmi, yang dipegang oleh sebagian ulama, wa huwa mazhabul Hanabilah, dan ini adalah mazhabnya Hanabilah, penganut mazhab Imam Ahmad. Wa qala akharun, sebagian ulama mengatakan aqallu min dzalik, kurang dari itu, tidak sampai 8. Minha al-khurujul fahishun najis minal jasad, ma hunaka dalilun wadihun fi naqdihi, seperti yang keluar dari jasad. Kalau dia selain dari kubul dan dubur, dia keluar dari jasad dalam kondisi banyak dan juga dia najis. Nah, maka ini membatalkan wudu. Kata beliau tidak ada dalil yang sharih, yang tegas itu. Tidak ada dalil yang jelas terkait dengan batalnya wudu orang yang seperti itu. Innama huwa min babil ihtiyat, namun dalam kondisi yang mengambil sikap antisipatif, ya, maka seorang itu berwudu. Adapun hadis qa'a fatawadda, ya, ini hadis yang sebenarnya sebagian ulama mensahihkan, yaitu apabila seorang itu muntah, maka hendaknya ia berwudu. Demikian juga kata beliau, massul mar'a bi syahwah, kemudian memandikan jenazah. Tidak ada dalil yang jelas kata beliau. Fa'ala hadza takunu khamsah, maka yang memiliki dalil-dalil yang jelas itu ada 5. Baik. Wa idza qila inna riddata 'anil Islam laysat naqidatan tasiru 4. Kalau kita kurangi lagi bahwa murtad itu tidak membatalkan wudu, maka ada berapa? 4. Al-maqsud 4 wadihatun adillatuha. Maka yang 4 itu adalah pembatal-pembatal yang memang jelas dalil-dalilnya. Wa 4 fiha khilafun bainal ulama, dan yang 4 sisanya itu ada perselisihan di antara para ulama, yaitu khurujul fahishin najis minal jasad, yang keluar dari tubuh kita selain kubul dan dubur dalam kondisi banyak dan dia najis, ini diperselisihkan. Menyentuh wanita diperselisihkan, memandikan jenazah diperselisihkan, dan batal dan murtad dari Islam ini juga diperselisihkan. Baik. Terkait dengan tanya jawab yang ada di buku, antum bisa baca-baca sendiri ya, dan dipelajari sendiri. Baik. Abi lihat jam dulu. Ya, insya Allah mungkin ini sementara yang bisa kita kaji. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan syarat yang kelima ya. Baik, tafadhalah. Ini apa? Tidur.